ending yang akan kita tuju ya. Karena yang lain itu angkanya di bawah 100, maka untuk nilai total terbesar pasti belakangnya itu di sini 100. Jadi jalurnya adalah 10, 2, 100 ya, 112. Gitu ya, kalau pakai mata manusia. Tapi yang kita pelajari di sini adalah pakai matanya komputer. Pakai otaknya komputer. Nah, caranya gimana? Nah, untuk mencapai seperti ini sulit. Maka kita harus pakai algoritma. Algoritma ada banyak ya, ada algoritma Dijkstra, ada algoritma Bellman-Ford, dan lain-lain. Nah, tapi kita belajar dulu yang Dijkstra. Nah, kalau kita dalam kasus ini kita pakai Dijkstra, maka yang terjadi adalah, ini saya iris dulu aja. Yang terjadi kalau kita pakai Dijkstra itu, ini, dimulai dari 10. Ya, dimulai dari 10 startnya. Nah, di depan 10 ini ada berapa cabang? 2, ya, ada 2 cabang. Cabang pertama bobotnya 2, cabang kedua bobotnya 5. Oke. Nah, karena di sini perintahnya adalah terbesar, artinya semakin banyak nilainya atau semakin besar nilainya semakin bagus, maka tentu yang dipilih adalah nilai paling besar di antara ini, dua pilihan ini, 2 sama 5 gitu ya. Nah, 2 sama 5 yang paling besar adalah 5. Oke, maka kita pilih dari 10 ini ke 5. Kita sudah lupakan yang 2 ini. Kalau Dijkstra itu dia maju terus pantang mundur gitu ya. Jadi kalau udah sampai sini ya dia nggak akan balik lagi ke sebelumnya. Sampai ke 5, dilihat lagi ada berapa cabang? Ternyata ada 2 cabang, yaitu cabang dengan bobot 4 dan 10. Nah, dua-duanya ini dilahap dulu, dianalisa dulu, dibaca. Ternyata isinya bobotnya 4 dan 10. Dibandingkan yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah 10. Nah, kalau pakai Dijkstra, maka ketemunya adalah ini. 10 tambah 5 tambah 10, 25. Ya, pakai Dijkstra maka nilai total terbesarnya adalah ini. Tapi kalau pakai algoritma lain belum tentu. Bisa jadi hasilnya benar yang ini. Bisa pakai Bellman-Ford bisa jadi. Nah, cuman lagi-lagi algoritma itu urusannya faktor-faktornya banyak ya, tentang apa namanya time taken-nya atau waktu tempuhnya atau waktu pemrosesannya. Nah, itu kan juga berpengaruh. Misalnya Bellman-Ford, andai kan saja Bellman-Ford itu presisinya lebih bagus, misalnya di sini dia bisa menghasilkan nilai 100 ini atau 112, tapi time taken yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan hasil itu sangat lama dan itu nggak efektif. Misalnya dipakai di GPS, Google Map gitu ya, Google Map. Kalau pemrosesannya itu pakai Dijkstra, yang sekarang Google Map itu konon kabarnya dia pakai Dijkstra. Kenapa? Biar cepat. Kalau dia pakai Dijkstra, maka begitu kita klik langsung muncul cepat ya. Tapi kalau pakai algoritma lain belum tentu cepat itu. Bisa jadi kita harus menunggu lama. Karena dia akan menganalisa semua jalur itu sampai matang, sampai ujungnya dianalisa yang lain dan seterusnya, baru kemudian disimpulkan mana. Misalnya pakai algoritma lain bisa jadi dia jumlahkan dulu semua ini. 10 tambah 2 tambah 8, 10 tambah 2 tambah 100, 10 tambah 5 tambah 4, 10 tambah 5 tambah 10. Di total semua, baru kemudian dibandingkan mana jalur terpendek. Nah, ya kalau cuman kayak begini, jalurnya simpel. Tapi kalau jalurnya sudah sangat banyak, tentu time taken toh. Text time lah, tentu text time ya. Time taken-nya lebih lama itu. Kalau cuman begini, kalau Dijkstra kan dia simple. Jadi yang ada di depannya itulah yang dia makan, dianalisa. Dia nggak perlu mundur lagi. Meskipun di jalan lain lebih rendah, lebih bagus, misalnya hasilnya, dia nggak peduli. Dia hanya melihat ke depan. Gitu ya, itu Dijkstra. Nah, ini Dijkstra hasilnya itu kayak begini. 10, 5, 10.
dalam algoritma greedy ini, ya, greedy algorithm, proses kalkulasi atau pembandingan dilakukan setahap demi setahap. Artinya angka dari 10 ini, tahap pertama dia bandingin ini toh, gitu ya. Dia nggak usah peduli yang belakang ini nilainya seperti apa, nggak usah dipedulikan. Nah, setahap demi setahap, tahap pertama bandingin ini yang di depan matanya. 5 dengan 2 mana yang lebih besar? 5 gitu ya. Nah, baru kemudian setelah ketemu di sini masuk ke tahap berikutnya bandingin yang ini. Bandingin yang bandingin yang ini tok. 4 dan 10 ini tok. Nah, yang ini sudah enggak dibahas lagi sama mereka, dilupakan. Step demi step. Nah, ini kalau misalnya ini lanjut, ya bisa saja. Misalnya ini lanjut 1, 2, 3 gitu ya. Nah, maka setelah sampai ke angka 10 ini, dia akan bandingkan yang ini. Mana yang lebih besar? 3. Gitu ya. Berarti hasilnya jelas di sini. 10 tambah 5 tambah 10 tambah 3. Nah, itu. Algoritma greedy khasnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Ini agak rumit ya. Kalau kita pakai mata kita sendiri, tentu gampang. Apalagi grafnya masih sederhana. Tapi kalau grafnya sudah kompleks, itu lebih ribet. Apalagi kita harus berpikir dengan cara pikirnya komputer. Seperti apa? Nah, kita pelajari di sini. Ada satu pertanyaan atau perintah, tentukan lintasan terpendek dari A ke C dari graf di bawah ini dengan menggunakan algoritma Dijkstra. A itu di sini, C itu di sini, gitu ya. Nah, dari A ke C, jalurnya ada banyak toh. Bisa A, B, C, bisa A, D, G, C, bisa A, F, G, C, macam-macam ya. Nah, perhatikan perintahnya adalah lintasan terpendek ya. Terpendek artinya nilainya seminimal mungkin. Tidak bisa 1 ya 1 gitu ya. Nah, kita lihat di sini. 11 tambah 8 kan 19 ya. Ini 19. Kita coba pakai mata manusia dulu. 19. Ini kalau A, D, G, C berarti kan 1 tambah 5 tambah 3 berapa? A, D, G, C ini 9 ya. Terus coba lagi A, F, G, C. A, F, G, C berapa nih? 9 tambah 3, 12. Oke, 12. Ada lagi A, D, F, G, C. 1 tambah 6, 7 tambah 6, 13 tambah 3, 16. Oh, ini kebanyakan sudah. Pakai jalur lain juga semakin banyak. Nah, maka pilihannya ini saja. 19 atau 9 atau 12. Ternyata kan 9 ya. Paling pendek, paling kecil nilainya. Berarti jalurnya adalah A, D, G, C. Itu pakai mata manusia. Nah, sekarang kita hitung pakai cara kerja komputer. Tapi hasilnya harus sama. Hasilnya harus ADGC. Caranya, pertama, buat tabel dengan jumlah kolom sesuai titik yang ada. Plus 1 ya. Titik yang ada tadi kan A, B, C, D, E, F, G ya. Maka kita bikin A, B, C, D, F, G plus 1. Nih, kosong. Ini nanti buat apa ya? Buat jalur terpendeknya. Jadi ini buat jalur terpendeknya. Dikosongnya sebelah kiri ya. Terus tulis 0 di baris ini. Tulis 0 di baris pertama pada kolom titik awal A ya, kolom A. Kenapa A? Karena A adalah startnya. A adalah start, maka kita tulis 0 dulu di sini. Oke, gitu ya. Kita tulis 0. Bobotnya 0 kalau start itu. Nah, terus tulis infinity ini. Simbol infinity atau apalah gitu ya. Pada sisa kolom yang ada di baris pertama atau cukup kosongin saja. Bisa ditulis infinity begini, bisa dikosongi.
Kalau saya cenderung dikosongi, gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak ngerecokin ini. Kalau ada angka-angka gitu dia dia nggak ngerecokin lah. Kita bisa melihat lebih jelas lagi mana yang ada angkanya, mana yang enggak gitu. Nah, kalau sudah kita lingkari angka 0 ini ya, dilingkari. Tanda lingkaran ini kelak akan diberikan untuk semua titik yang menjadi lintasan terpendek. Jadi yang menjadi lintasan terpendek itu yang ada di dalam lingkaran ini. Itu ya nanti ya. Nanti semua yang kita akan tandai. Nah, lintasan terpendek itulah yang ada di dalam lingkaran. Kemudian gambar semua garis dari titik asal A ke titik lain yang terhubung dari A, yaitu bisa AD ini ya, A ke D sudah saya kasih garis ini panah, bisa juga AF saya sudah kasih panah ini, bisa juga AB juga sudah saya kasih panah itu ya. Jadi gambar semua garis dari titik asal A. Jadi kita nyari kemungkinannya. Ternyata ada 3 kemungkinan dimulai dari A. Kemudian tulis titik asal A di kolom kiri, paling kiri. Nah, gini. Setelah dilingkari, masukkan dia ke sini. Ke paling kiri itu ya. Setelah dilingkari, masukkan dia ke sini. Dari mana A-nya? Dari sini. Atasnya 0 ini kan A. Ya. Kalau 0-nya ini ada di B, berarti B-nya di sini. Gitu ya. Kemudian tulis pula bobot-bobot mereka ke dalam tabel seperti pada contoh berikut. Nah, kita tulis bobotnya. A ke D itu 1. Maka A, D, D-nya di sini. Pertemuan ini kita tulis angka 1 gitu. Kemudian A ke F itu 3. Berarti 3 taruh sini. Ya. Di bawahnya kolom F. Terus A, B. AB-nya itu 11, berarti sini di bawah kolom B 11. Gitu ya. Nah, dari 3 bobot ini, lingkari yang paling kecil. Ini ya, lingkari bobot terkecil di baris A, yang paling kecil kan ini ya, 1 ini, AD. AD ini 1 bobotnya. Nah, kita lingkari. Sudah? Masuk berikutnya. Karena angka 1 di baris A kolom D telah dilingkari, maka kita jadikan titik D sebagai bagian dari shortest path, ya, bagian dari lintasan terpendek. Berikutnya kita tulis titik D ini di baris ketiga di bawah A. Nah, karena ini sudah dilingkari, maka D ini menjadi bagian dari jalur terpendek yang kita cari nanti. Nah, kita turunkan di sini dia. Tadi kan di sini ya, A 0 nih yang kita lingkari, kita turunkan ke sini. Sekarang yang kita lingkari ini 1, dia punyanya D, kita turunkan ke sini. Dari titik D, gambar semua garis yang terhubung lalu masukkan nilai bobotnya ke dalam tabel. D itu di sini. D itu hanya terhubung ke 3 titik. Tapi karena dia nggak mungkin mundur, berarti DA itu sudah nggak bisa. Ya, dia nggak mungkin mundur karena ini Dijkstra atau greedy. Maka yang belum dipilih adalah ini, DF dan DG. DF-nya 6. Kita tulis DF ya, di sini ya 6. Kemudian DG 5. DG-nya 5 di sini. Oke. Kira-kira apa langkah berikutnya? Nah, karena D hanya memunculkan 2 output, yaitu ke G dan F tadi ya, D itu kan hanya 2 output ya, G dan F ini aja ya, maka jumlahkan bobot masing-masing dengan 1, yaitu bobot dari A ke D. Oke? Tadi kan 65, ya toh, 6 dan 5. Karena apa ya, ini adalah jalur kedua. Jalur pertama kan AD. AD sudah ketemu 1, angka 1 ini ya. Angka 1 ini. Jalur kedua, nah maka untuk menghitung totalnya,
total sampai ke G atau F, itu ditambahkan dengan yang jalur pertama, nilai terkecilnya 1. Oke. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 7 dan 6. Ini 7, tadinya 6, ini 6, tadinya 5. Gitu ya, setelah ditambahkan 1. Jadi ini ke sini. Ditambah, gitu ya. Paham? 6 tambah 1, 7, 5 tambah 1, 6 gitu ya. Nah, terus, karena dari titik B belum ada kelanjutannya, titik B itu ini. Oke. Dari tadi kita hanya ngerjakan yang sebelah sini. Karena titik B ini kan tinggi nilainya ya, jadi kita belum ngerjain. Nah, maka dia masih berhenti sampai sini aja, berarti dia nggak perlu ditambah dengan apa-apa. Maka turunkan angka 11 ke baris di bawahnya, ya. Ini tadi dari sini ada 11, kita turunkan, kita bawa ke baris berikutnya, 11 gitu aja, nggak usah ditambah. Angka 11 ini turunkan tanpa perlu dijumlahkan dengan 1 atau nilai lainnya. Karena secara visual dia tidak terhubung dengan jalur AD. Nah, jalur yang kita cari adalah jalur yang melibatkan AD tadi ya, karena nilainya kecil. Sementara ini standby aja dia nggak ada hubungan sama AD, jadi dia tetap 11. Nah, sekarang lingkari nilai terkecil di baris D, di baris ketiga. Di sini, cari nilai paling kecil. Apakah masih 11? Apakah 11? Enggak ya. Ternyata yang kecil ada di sini, 6. Yaitu 6. Nah, kalau udah ketemu nilai terkecil dan sudah dilingkari, maka berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah bawa ini ke bawah. 6 sudah dilingkari toh, turunkan ke bawah G. Dari mana G-nya? Dari sini. Atasnya 6 kan G ya, kolomnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebagian jalur terpendek yaitu ADG. Dengan total bobot yaitu 6. Total bobotnya itu sampai ini, yang dilingkari itu adalah total bobot terakhir. Langkah berikutnya adalah menggambar semua kemungkinan jalur dari G, yaitu GC dan GF. Nah, G itu kan terhubung ke 3 titik, tapi karena dia nggak bisa mundur, maka yang D ini kita coret, gitu ya. Maksudnya kita nggak bikin jalur dari G ke D. Nah, yang kita bikin adalah G ke F dan juga G ke C, ya. Ini ya, sudah saya buat jalurnya ya, garisnya ya, panahnya G ke C dan G ke F. Karena sekarang kita berangkat dari G, maka tulislah titik G di dalam tabel baris keempat. Ini sudah ya, sudah sampai sini sudah. Selanjutnya masukkan nilai bobot GC, yaitu 3, nilainya 3. Ini GC nilai 3 ya. Kemudian GF nilainya 6. GF itu di sini, GF nilainya ke dalam tabel dimasukkan. Ini sudah 3, 6. Ya. Ini nilai asli belum dijumlah. Harusnya nanti dijumlah lagi dengan 6 ini. Itu ya. Nah, jumlahkan bobot-bobot tersebut dengan nilai bobot yang dilingkari pada baris sebelumnya, yaitu 6. Jadi 3 tambah 6 sama dengan 9, masuk ke sini. 6 tambah 6 sama dengan 12, di sini ya. Terus, ganti nilai baris G kolom C dengan 9, garis G kolom F dengan 12. Sudah. Karena jalur dari titik B masih belum juga dilanjutkan, masih berhenti di sini, stuck ya, di sini ya. Yang dari jalur B, dia nilainya masih sangat besar dan dia berhenti di sini. Maka turunkan saja angka 11 di tabel ke baris berikutnya. Kita turunkan dari semula di baris G ini, kita turunkan di sini, lanjut aja diturunkan. Itu oke. Nah, sekarang di baris keempat, yaitu baris G yang ini, lingkarilah angka terkecilnya. Nah, angka terkecilnya mana? Apakah 11, apakah 9, apakah 12? Ternyata yang 9 ini ya, ternyata angka terkecilnya kan ini. Nah, sudah sampai sini kan sudah ada 4 angka yang dilingkari. Dan kita sudah sampai ke titik G nih. Oke. Lanjut. Selanjutnya, karena sekarang kita sudah tiba di titik C,
maka tulis titik C di tabel baris kelima. Kita kan sudah ketemu angka 9. Angka 9 itu menuju ke sini. Angka 9 itu kita sudah berada di posisi kolom C ini, atau posisi titik C sudah, yaitu A, D, DG, dan GC. Nah, ini kalau dijumlahkan 9, itu 1 tambah 5 tambah 3, 9. Sudah ketemu sih. Nah, maka tulis titik C di tabel baris kelima. Sudah kita buat. Karena titik C adalah titik tujuan, artinya proses pencarian rute terpendek sudah selesai, gitu ya. Rute terpendek shortest path-nya dari A ke C, adalah ADGC, ya. ADGC nih. Kita dapat dari sini. Semua terekam di sini. Kita ngelihat dari sininya juga bisa, dari tabel yang di sini. Ya, 0 yang dilingkari itu yang pertama A, yang kedua D, yang ketiga G, yang keempat C. Tapi kan susah ya, kalau misalnya barisnya ada 100 kan repot. Tapi lebih enak kalau kita bacanya dari yang sisi sebelah kiri ini. Nah, jalur terpendeknya adalah ADGC. Bobot minimumnya berapa? Yang dilingkari terakhir, gitu ya, 9. Ternyata benar kalau kita jumlahkan 1, 5, 3, totalnya 9. Ya enggak? Nah, shortest path dari A ke C adalah DGC, dan bobot minimumnya adalah 9. Ini sudah saya buatkan jalurnya ADGC, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tugas? Sebetulnya ini lumayan gampang, algoritma Dijkstra ini. Tapi kadang-kadang kalau jalurnya terlalu banyak, itu memang bikin bingung. Nah, makanya harus paham baik-baik. Oke, ada yang mau ditanyakan, enggak? Pak, saya Pak. Iya, silakan. Kalau kan dalam algoritma Dijkstra ini kan itu bisa kembali ke posisi yang udah dilewatin atau enggak, Pak? Kalau mundur kan nggak bisa. Kalau mundur nggak bisa? Mundur nggak bisa, kecuali gini. Mas. Gambar gini. Kecuali gini. Dari ini, A ke F ya. Dari A ke F. A itu kan bisa ke D, bisa ke F, bisa ke B tuh. Iya enggak? Iya. Oke. Sekarang kalau misalnya kita sudah milih D, kalau ini jalur terpendek, lintasan terpendek, kemudian dari D kita misalnya saja milih F, gitu ya. Misalnya ini nilainya bukan 6, atau ini 15 lah, ini misalnya 15. 6 dan 15. Berarti kan kita milihnya kan yang F, ya enggak? Iya. Nah, terus dari F ini, maka kemungkinan jalurnya kan ada 4. F bisa ke D, tapi D udah nggak bisa karena dia mundur, ya toh? Iya. Nggak mungkin lagi. Bisa ke G, ini masih mungkin. Bisa ke E, juga masih mungkin. Atau bisa ke A, ini juga masih mungkin. Karena jalurnya bukan AF, tapi ADFA. Paham nggak? Oke. ADFA. Iya, Pak. Paham. Paham ya? Ini ada jalur dari A ke F. A ke F itu tidak sama dengan F ke A. Oh, iya. Paham? Kalau dari D, F, kemudian F, kita nyari jalur lain ya. Bisa saja dari F ini dia ke A dulu. Kalau misalnya pada akhirnya jalur ini dipilih karena lebih kecil misalnya. Nah, meskipun di awal ini sudah dikasih panah A ke F. Nah, ini berbeda dengan F ke A. Kalau F ke A itu boleh. Karena A ke F kan sudah nggak dipakai nih. Ya, A ke F kan sudah nggak dipakai, berarti kan sudah dieliminasi. Kita pakainya adalah A ke D.
Ya enggak? Sepertinya ada yang bikin bingung. Maka saya luruskan kembali. A ke F itu ini. Kita hapus KPW. Nah, lupakan A ke F, F ke A. Lupakan A ke F, F ke A. Oke. Gini aja. Kalau misalnya kita milih AD, ini ada AF, ada AB. Kemudian AD ini kita sudah mendapatkan nilai terkecil, maka kemudian kan yang kita bahas adalah D-nya saja. Ya. Kita nggak bahas AF lagi, nggak bahas AB lagi. Maka ini kita hapus. Ini kita lupakan. Kita anggap nggak ada jalur AF. Karena kita fokusnya ada di AD. Nah, dari D ini kita bisa ke G, bisa ke F. Nah, dilalah, ini misalnya 15. Dilalah yang kecil adalah 6. Maka kita ambil DF. Kan? Kemudian, dari F kita bisa ke G, bisa ke E, bisa ke A, tapi tidak bisa ke D, karena ini langsung mundur. Dari D ke F, dia kan nggak bisa F ke D lagi. Langsung mundur gitu ya. Dia nggak bisa. Maka pilihannya hanya ada 3, ke G, ke E, atau ke A. Nah, misalnya dari F ke G ini 6, dari F ke E ini 10, kemudian F ke A itu 3, maka diambil 3 ini. Bisa. Ya, karena jalur AF sudah kita lupakan tadi kan. Sekarang kosong. Bisa kita pakai lagi F ke A. Dan seterusnya. Dari A ini ketika A, D, F, A gitu ya. Ini boleh. Boleh. Tapi dia nggak boleh ke D lagi, karena ini ada AD, maka dia nggak bisa ke D lagi. Ini coret. Maka kalau sudah sampai sini, AD ini dieliminasi, karena dia sudah dipakai di sini, nggak boleh. Kalau boleh, nanti dia muter aja begini terus. Maka pilihannya kalau sudah sampai A, mau nggak mau dia harus lewat sini. AB 11. Misalnya begitu. Ngono? Ya? Ada pertanyaan? Masih ada yang ditanyakan lagi? Makasih banyak ya, Pak. Masih banyak, silakan. Masih banyak apa terima kasih banyak? Terima kasih banyak, Pak. Oh, terima kasih banyak. Saya kira masih banyak. Ya, kalau masih banyak enggak apa-apa. Ya, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang saya jelaskan. Oh iya, silakan. Kalau sama, Pak, nilainya. Kalau nilainya sama? Iya. Kalau nilainya sama, pertanyaan bagus ini. Saya belum pernah ketemu ada Dijkstra ketemu nilai sama ini. Nanti saya carikan ya. Nanti saya carikan informasinya ya. Saya belum pernah ketemu soalnya dan belum pernah dibahas. Saya belum pernah menemukan literatur yang bahas nilai sama di Dijkstra ini. Iya, Pak. Pertanyaan bagus ini. Sip. Ada lagi? Nggak ada, kalau nggak ada saya jelaskan tugasnya, oke? Jadi kalian bikin kelompok, satu kelompok 6 orang. Ya, satu kelompok 6 orang. Kurang ya popo, tapi diupayakan 6 orang. Nanti tugasnya Komting mendata. Si A dengan si B, dengan si C, dengan D, dan seterusnya. Kalian daftarkan diri ke Komting. Komtingnya siapa? Radian. Siap, Pak. Ya. Nah, satu orang nanti tugasnya adalah presentasi. Nah, presentasinya lewat apa? Kalian bikin record video aja.
record video, nanti kalian boleh pakai PowerPoint, boleh pakai coretan tangan, tapi yang penting rapi ya, yang penting jangan diorek-orek, coretan tangan di kertas itu jangan diorek-orek yang kelihatan nggak bagus gitu ya. Boleh pakai coretan tangan di kertas boleh, tapi harus yang bagus, yang rapi. Nah, nanti satu orang tugasnya presentasi tentang satu soal. Misalnya ini ada 6 soal nih. Cari lintasan terpendek dari A ke F. Oke. Dari A ke F. Grafnya ini. Dari A ke F. Nah, cari lintasan terpendeknya. Caranya sama kayak yang tadi itu. Misalnya ada 6 orang. Si A sampai A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, si A itu dapat tugas ini. Terserah kalian milih 6 soal ini, satu orang satu soal. Nanti siapa yang dapat nomor 1, siapa yang dapat nomor 2, silakan. Yang penting satu orang satu soal. Oke. Dikerjakan pakai cara yang tadi itu, yang ada tabelnya. Ya, yang ada tabelnya. Kemudian gambar garis panahnya. Kalau dari kasat mata, dari mata kita sendiri, barangkali kita sudah tahu yang mana jawabannya ini. Tapi yang saya butuhkan adalah cara kalian menyelesaikan pakai cara kerja komputer. Oke. Nah, maka gambar tabel-tabel tadi, karena komputer bisanya membaca tabel, membaca angka gitu ya. Nggak bisa membaca garis begini ya. Oke, si A dapat nomor 1 misalnya. Dia presentasi, kemudian si B juga dapat yang nomor 2. Si C dapat nomor 3, dan seterusnya. Ini ada 6. Ya, ada 6. Silahkan pilih. Yang penting satu kelompok isinya maksimal 6 orang, dan masing-masing orangnya mempresentasikan nomor soal yang berbeda. Nanti videonya dikolek, dikirimkan ke ketua kelompok masing-masing. Ketua kelompok nanti tugasnya mengkompilasi video-video tadi ya. Nah, videonya diupload di YouTube. Diupload di YouTube, terserah mau dipermanenkan ya enggak, mau di nanti setelah selesai mata kuliah ini, setelah saya nilai dihapus ya ora apa-apa. Yang penting ketika saya mau menilai, videonya masih ada ya. Link YouTube-nya nanti dikirim ke Komting. Nah, nanti kalau sudah selesai baru Komting kirim ke saya. Waktunya 2 minggu. Oke, nanti kalian cari referensi di YouTube, itu ada banyak. Barangkali ada yang sama dengan ini grafnya, ya silahkan, enggak apa-apa. Yang penting saya cuma pengen kalian pengen memastikan kalau kalian paham, bisa menyelesaikan mengerjakan algoritma Dijkstra ini. Nah, caranya gimana ya? Caranya presentasi satu-satu. Entah itu kalian baca ya enggak apa-apa. Gitu ya. Nanti tugasnya kelompok, ketua kelompok itu ngajari anggotanya yang enggak paham. Oke, gitu. Masih ada pertanyaan enggak? Komting, paham ya Komting? Paham, Pak. Oke, sip. Masih ada yang belum paham? Waktunya 2 minggu. Berarti tanggal piro ya? Sebelum tanggal 29 ya. Tanggal 29 kan hari Selasa. Nah, berarti Senin malam itu harus sudah tersubmit semuanya. Nanti Selasanya, ya mungkin mulai Selasanya tanggal 29 itu saya baru ngecek memberikan nilai gitu ya. Karena nilai tugas ini kan tinggi, jadi kalian harus manfaatkan sebaik mungkin supaya nilai akhir kalian itu bagus. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti kalau mau ada pertanyaan ya via WA aja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.